Tim masih dunia lain menuju daerah Bekasi. Di sana, terdapat sebuah kompleks perumahan yang terbengkalai setelah ditinggalkan oleh para penghuninya di tahun 90-an. Tak terawat dan tanpa penerangan di malam hari, membuat keberadaan kompleks ini semakin sunyi dan terasing. Hal tersebut menjadikannya seperti sebuah kota mati. Menyusuri area kompleks, tim masih dunia lain memasuki sebuah rumah yang dikelilingi oleh lebatnya rumput liar serta pohon-pohon yang tumbuh menempel pada dindingnya. Tak hanya itu, lantai rumah yang hancur dipenuhi oleh tanaman merambat yang tumbuh di antara puing-puing bangunan. Suasana rumah yang telah belasan tahun ditinggalkan ini membuat pengunjung yang berani datang diliputi perasaan ngeri serta merinding. Berbagai fenomena gaib pun tak luput memperlihatkan eksistensinya. Kesaksian dari salah seorang penjaga kompleks menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar yang tiba-tiba menampakkan diri di area sekitar rumah. Penjaga lainnya konon juga merasakan beberapa suara misterius seperti suara serpihan pasir yang tiba-tiba jatuh dari arah atap. Selain fenomena gaib yang dialami oleh para penjaga, cerita lain datang dari beberapa warga yang melihat sosok wanita berambut panjang menampakkan dirinya di salah satu balkon rumah. Konon saat menampakkan diri, sosok tersebut sedang memperhatikan ke satu arah dengan tatapan kosong. Dari berbagai cerita yang seolah menyebutkan setiap fenomena yang ada, mampukah peserta kali ini bertahan di lokasi uji nyali dalam waktu yang telah ditentukan? Saya merasa benar-benar nyali saya di sini benar-benar teruji banget. Kosongnya sebuah bangunan membuatnya terisi oleh energi astral serta cerita-cerita menyeramkan akan eksistensinya. Berbagai mitosnya akan kita buktikan kali ini. Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Mbak Citra, malam ini kita berada di sebuah area perumahan yang sudah tidak dihuni lagi oleh para penghuninya. Ceritanya bangunan ini dibangun pada awal tahun 1990-an. Jadi memang ini sudah, kita bisa lihat kondisinya juga Mas ya. Ini alang-alangnya tinggi sekali, pohonnya juga banyak yang merambat masuk ke arah rumah. Ini memang jelas sekali, memang benar lebih dari 10 tahun ya, memang tidak dihuni ya. Ada cerita yang beredar mengenai komplek perumahan yang cukup mewah ini, yaitu salah satu orang yang pernah meninggal karena satu kecelakaan. Dan konon katanya pernah ada salah satu pegawai di sini yang melihat sosok dari penampakan dari orang tersebut. Kita coba masukin ke dalam, Mbak Citra. Memang dari tadi pada awal saat kita masuk ke sini, Mas,
saya mendengar ada banyak suara dari arah dalam. Makanya itu dari tadi saya penasaran gitu. Apa mungkin memang ada rumah yang memang dihuni atau tidak, tapi ternyata di sini kosong semua, tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan, kita bisa lihat sendiri. Dan kita tidak mungkin ya menuju ke arah sana, mungkin kita akan memasuki salah satu dari rumah yang ada di sini. Nah, apaan tuh? Ada suara nggak? Ada suara. Nah, dapat. Barusan dengar ada suara nggak? Bergerak apa? Pluk, kayak jatuhin sesuatu dari sini. Tapi saya dapat di sini. Dapat Sosoknya sendiri? kebetulan sosoknya besar. Dia lebih tinggi, tapi hitam seperti ada bulu gitu. Dan ini saya dapat di sini, tapi orbsnya hijau terang, tapi langsung lari masuk ke arah dalam. Hati-hati Mas. Ya, ini berasal dari luar atau memang mereka mendiami dari rumah-rumah yang kosong ini? Ciri khas dari makhluk astral seperti yang tadi saya sebutkan Mas, karakteristiknya adalah mereka mendiami rumah-rumah kosong yang ditumbuhi oleh tanaman rambat seperti ini. Untuk sosok yang pernah dilihat oleh pegawai di sini mengenai Siapa yang berdiri? Dengar gak? Tadi Dengar di gak sini, ada tadi suara? di sini. Dengar gak? Assalamualaikum, misi. Boleh bersuara lagi? Di setiap sisi luar ya, ini dipenuhi Iya, dengan dari atas. Tuh. Jadi tadi pemirsa, saya sama Mas Rudi mendengarkan ada suara dan kerikil-kerikil dilemparkan. Ya, Mbak Citra, Ya Mas. kita sudah cukup ya? Ya, saya rasa ini juga sudah cukup karena dari tempat kita tadi melakukan penelusuran itu sudah terasa sekali hawanya. Berarti lokasi titiknya sendiri uji nyali berada mungkin di sini ya? Ini menjadi satu pertemuan ya, ether antara sisi satu dengan yang lainnya. Ya. Ini ada 4 arah mata angin. Iya, betul. Terima kasih Mbak Citra Sama-sama. atas penelusuran malam ini. Ya. Kita akan kembali ke control room dan saya akan menjemput peserta. Ya. Mari. Ya. Pemirsa, malam ini kita sudah mendatangkan seorang wanita pemberani yang ingin beruji nyali di lokasi ini. Selamat malam, Saudari Ike. Anda akan melaksanakan uji nyali di lokasi ini. Betul. Apa yang memotivasi Anda ingin menjadi peserta uji nyali? Karena saya pikir dan saya sempat mendengar bahwa di sini memang ada beberapa kejadian-kejadian aneh. Saya tertarik aja untuk menguji nyali saya apakah memang saya mampu mengikuti. Baik, kita akan menanyakan perihal mengenai lokasi uji nyali ini kepada narasumber yang mengetahui dengan jelas tempat ini. Selamat malam dengan Bapak Gatot, Pak. Bapak Gatot. Ya. Pak Gatot, bisa menceritakan kepada kami mengenai apa saja fenomena yang pernah terjadi yang ada di lokasi kita pada malam hari ini? Ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat sama-sama di sini, ini bangunan ini sejak didirikan tahun 1995 sampai sekarang itu nggak pernah dihuni, sama sekali nggak pernah dihuni. Lantas ada beberapa sering kejadian kita di sini seperti ada penampakan yang kadang mereka suka menampakkan dia dalam bentuk wujud seperti kepalanya aja atau suaranya aja, atau mungkin juga ya seperti raksasa besar. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Gatot atas Ya. penjelasannya mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Kita sudah mendengar penjelasan dari narasumber kita. Sekarang saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi uji nyali. Bagaimana, siap? Insya Allah siap. Mari. Saudari Ike, disinilah lokasi uji nyali kita. Dan saya akan menyampaikan peraturannya untuk Anda. Uji nyali ini akan dilaksanakan selama 2 malam di tempat ini. Dan Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Sambil menunggu Anda bebas melakukan apa saja, kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Dan juga 1 batang lilin, karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya serta teman Anda selama uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Oke.
di bawah Ya. dan satu di belakang. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari radius jangkauan kamera kami. Apabila Anda merasakan sesuatu, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Oke. Maka kami akan segera menjemput Anda. Satu hal lagi, kami menambahkan helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Ya. Kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Itu merupakan tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Baiklah. Hei. Gue yakin banget. Kayak dengar suara. Astagfirullahaladzim, Allah. Selanjutnya, di masih dunia lain. Astagfirullahaladzim, Allah. Kak. Allah. Kita ya beberapa kali mendapatkan audio fenomena di layar monitor. Nah ini memang satu bentuk bukan psikologis ya,
Karena di sini kita juga mendengar langsung ada suara geraman dan ini juga bukan sugesti dari peserta. Ini sebenarnya salah satu pergesekan dari energi dari peserta dengan makhluk astral yang ada di sekitarnya. Ikutin deh. Gak ada apa-apa deh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pak Jenal, tadi kita mendengar juga satu suara dentuman yang sangat keras sekali dari lokasinya nih, tapi kita tidak tahu berasal dari arah sebelah mana. Suaranya adanya dari sebelah kiri ya. Jadi kalau perstapan menghadap ke sana ya dari sebelah kiri. Dari Sama atas sebelah kiri. atau dari atas? Selanjutnya, di masih dunia lain. Setiap dari sudut ruangan itu muncul suara dan setiap saya kesini tiba-tiba ada muncul suara dari sudut lain. Astagfirullahaladzim. Ada siapa-siapa di sini. Oh. Siapa di situ? Siapa di situ? Gak mungkin. Gak mungkin.
Aku pasti salah. Itu pasti hanya angin doang. Itu pasti hanya angin, Ike. Itu bukan apa-apa. Enggak. Selamat saudari Ike, Anda telah melewati uji nyali ini di malam yang pertama. Banyak yang Anda rasakan selama di sini? Banyak banget. Sebenarnya sih merinding. Apalagi tadi sempat di terakhir sebelum ini sempat sebelah kanan aja yang merinding. Dan Anda sudah merasa lega saat ini? Lega banget. Baik, nanti kita akan mempreview ulang apa saja yang sudah saudari Ike dapati ataupun rasakan selama berada di lokasi ini. Sekarang kita kembali ke kontrol room. Mari silakan. Saudari Ike, apa saja yang telah Anda rasakan dan alami selama berada di lokasi uji nyali? Bisa Anda ceritakan saat ini? Saya mendengar suara-suara aneh ya, terutama tuh yang pertama kali banget saya dengar itu yang dari sudut depan saya duduk, posisi saya duduk itu yang di depan saya dan sebelah kanan saya. Terus yang paling kerasa banget itu yang di sebelah kanan saya ada pohon, itu bener-bener goyang yang kenceng banget pohonnya. Dan Anda merasa ada angin saat itu? nggak ada angin sama sekali, bahkan saat itu auranya aja saya merasa panas banget gitu, nggak dingin dan nggak ada angin sama sekali. Oh. Ya, Pak Jenal, yang telah berinteraksi dengan peserta di malam pertama. Ya, saya melihat makhluk tersebut dari perempuan. Cuman perempuan itu ada dua. Ada yang dia bilang itu kuntilanak. Ada juga perempuan jadi-jadian, yang jadi-jadian ini yang bisa merubah menjadi sebuah binatang. Fenomena ini bisa terjadi apakah karena adanya ruangan ataupun bangunan yang memang sudah lama, ataukah memang berasal dari makhluk astral yang ada di lokasi? Kondisinya di sini ada dua, Mas. Satu memang gedung yang sudah lama dan juga banyak yang makhluk astral. Tapi mungkin buat Mbak Ika juga kita bisa membedakan kondisinya adalah apakah itu memang terjadi karena kondisi alam atau memang karena adanya interaksi. Biasanya kalau segala sesuatunya ada bunyi yang kencang, tiba-tiba dilempar, sebelum itu ada seperti ada perasaan nggak enak atau tiba-tiba bulu kuduk merinding atau seperti ada suara, itu kondisinya memang terjadi karena interaksi makhluk astral. Saudari Ike, kita akan mempreview ya apa kejadian yang telah terjadi, dan di sini Anda bisa melihat diri Anda begitu histeris ya saat mendengar suara batu tersebut. Saya harus tahu itu suara berasal dari mana, karena saya merasakan suara itu setiap dari sudut ruangan itu muncul suara, dan setiap saya kesini tiba-tiba ada muncul suara dari sudut lain. Saya cek ke sini ada dari sudut lain. Jadi seolah-olah memang seluruh sudut ini memang seolah-olah mengusik gitu, mengusik pikiran saya, dan itu yang membuat kadang saya penasaran tapi juga takut, bercampur semua jadi satu. Pernah kita saat melakukan penelusuran juga, ini merupakan satu titik ether ya. Ya. Kita bahas ini satu ether yang mana memang energi tersebut akan datang dari berbagai sudut. Ya, arusnya kuat sekali. Arus hilir mudik dari segala sisi ini datang dari segala penjuru. Oleh karena itu Mbak Ika merasakan pada saat datang ke satu titik, ternyata ada lagi yang di tempat lain. Jadi berpindah-pindah. Bagaimana dengan kesiapan Anda di malam yang kedua ini? Sepertinya memang keberanian saya mungkin lebih di hari pertama ya. Karena di hari kedua saya sudah cukup bisa merasakan, oh ini ada sesuatu gitu kan. Jadi memang saya mengumpulkan keberanian yang lebih untuk di malam kedua ini. Ya, Saudari Ike, saya akan langsung mengantarkan Anda sekarang. Bagaimana? Oke, siap. Mari. Saudari Ike, sama seperti di malam sebelumnya. Di malam kedua ini kembali Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di lokasi ini.
Kita telah mendengar suara gong berbunyi. Itu tanda uji nyali telah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim, aku tiba-tiba merinding ya Allah. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, aku tiba-tiba merinding ya Allah. Aku rasa berat banget di tangan kiri aku. Tangan kiri aku mulai merasa berat. Kaki aku makin berat banget ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di sini komentarnya ada beberapa gangguan ya, Iya. audio fenomena. Dia mendengar suara-suara. Sudah mulai terjadi nih gangguan-gangguannya. Dia penyerangannya itu halus ya, mulai benturan kerikil-kerikil kecil ya saya lihat. Tapi begitu makin kesini makin dahsyat. Kaki aku nggak bisa gerak. Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, kaki aku makin berat ya Allah. Suara apa barusan? Kayak suara. Itu kayak suara orang jalan. Orang jalan. Yang injak ranting. Aku yakin suara itu dari sebelah kiri. Allah. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Aku dengar suara dari sebelah depan. Ya Allah, suara itu makin kencang. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, tapi kenapa yang sebelah kiri yang merinding, ya Allah? Ya Allah, kaki aku makin berat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak bisa digerakin. Tolong jangan ganggu aku. Aku yakin kamu ada di sekitar aku.
Mbak Citra, ini auranya sendiri kita melihat kondisi peserta sepertinya sudah sangat-sangat lelah ya kalau saya memprediksi dari ruang kontrol ini. Auranya ini udah sebenarnya udah nggak jelas sih Mas, karena satu intonasi suaranya aja udah terbata-bata. Nafasnya sendiri itu detak jantungnya juga saya rasakan dari sini udah naik turunnya udah nggak jelas. Allah, suara apa itu? Ya Allah, semuanya berasal dari sebelah kiri. Berat banget. Aduh, kepala bagian belakang makin berat ya Allah. Makin pusing. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya Allah. Kayak suara orang jalan. Tolong jangan ganggu aku. Aku ngedenger kayak suara auman. Aku nggak tahu itu suara apa. Tapi aku mohon, apapun kamu, siapapun kamu, tolong jangan ganggu aku. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Bagian belakang masih berat banget. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku dengar suara orang nangis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Semuanya berasal di sebelah kiri. Ya Allah, tolong jangan ganggu aku. Aku mohon. Aku tahu kamu ada di sekitar aku. Tolong jangan ganggu aku. Ya Allah. Masih nggak bisa digerakin. Masih kaku banget. Gimana? Sudah lebih tenang sekarang berada di ruangan ini? Sedikit jauh lebih tenang. Sedikit jauh. Masih agak. Ya, sekarang saudari Ike bisa ceritain semua apa saja yang Anda alami selama di sana.
saya pertama kali mulai ngedenger kayak suara kerikil jatuh. Terus saya mulai merasa merinding. Di situ saya mulai cium wangi-wangian, persis yang kayak bau yang kemarin, persis banget. Saya masih ingat baunya. Nah dari situ saya mulai merasa yang seolah-olah saya dihujani dengan suara aneh-aneh yang bertubi-tubi. Oke, saya bisa sampai nggak kontrol banget. Aku sempat lihat kayak ada kaleng di depan, pas ada suara apa, itu kaleng bener-bener gerak banget. Itu kemudian baru aku mendengar suara yang dari belakang, kayak suara aku nggak tahu suara apa, tapi kayak suara auman kayak gitu. Dan itu yang, nah mulai dari situ yang bertubi-tubi dan aku udah nggak bisa kontrol lagi dan tubuh juga udah nggak bisa digerakin, jadi udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya, ini kok merinding? Gimana sih? Pemirsa, tadi kita sempat berhenti sebentar karena terdengar satu buah benda jatuh yang ada di ruangan sebelah ruang kontrol ini dan adanya satu suara erangan juga yang terdengar oleh semua orang yang ada di sini. Baik, Saudari Ike, Anda di malam kedua ini memang tidak menyerah. Namun kami semua setelah melihat kondisinya memutuskan untuk menjemput Anda. Dan itu merupakan keputusan yang tepat. Betul Pak Ira? Ya, betul. Karena itu, atas keberanian Anda selama 2 malam berada di lokasi ini, kami menyatakan Anda sebagai seorang wanita yang betul-betul mempunyai nyali besar. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sebagai peserta uji nyali di Masih Dunia Lain. Selamat. Fenomena astral yang terjadi di sekitar kita terkadang tak cukup dijelaskan secara logika. Kehadirannya membuat kita gentar, namun juga mengingatkan kita bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di dunia yang seolah tanpa batas. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya di Masih Dunia Lain. Saya merasa bener-bener nyali saya di sini benar-benar teruji banget. Sampai saya udah nggak bisa kontrol, saya harus bagaimana, saya sedang di mana. Setelah saya ikut uji nyali ini, saya benar-benar menyadari banget bahwa mereka itu sebenarnya memang ada.